Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita akan membahas surat Al-Hijr ayat 77 dan 78. Mudah-mudahan kita lancar dengan menggunakan ChatGPT dengan menggunakan robot. Mari kita memulai. Bersama kita lalui jalan yang panjang untuk masa depan cerah yang penuh terang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isra, Raja. Saya ingin membahas surat ke-15 ayat 77. Untuk hari ini ke depan bagaimana penerapannya? Baik, Pak Ismail Satrianto, anggap saja. Surat ke-15 dalam Al-Quran adalah surat Al-Hijr dan ayat 77 berbunyi, sesungguhnya pada yang demikian itu benar tanda-tanda bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Ayat ini mengajarkan nikah dalam memperhatikan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita. Ini bisa terakin mau kita say. Pertama, mengemai and embrace. Lihat hal-hal kecil di sekitar kita, seperti keindahan alam atau nikmat kesehatan, sebagai bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah. Kedua, serubah dengan kesadaran bahwa semua yang ada adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita bisa lebih khusyuk, merasa kita lebih sosial dengan menyadari You're very welcome, Pak Ismail Satrianto, Anggap Raja. If there's anything more you'd like to discuss or any specific insights you're looking for, feel free to let me know. Ini seringkali kalau panjang biasanya macet Mari kita bacakan saja. Pak Ismail Satrianto, Anggap Raja. Surat ke-15 dalam Al-Quran adalah surat Al-Hijr dan ayat 77 berbunyi, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Ayat ini mengajarkan kita untuk lebih peka dalam memperhatikan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita. Ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan beberapa cara. Misalnya, pertama, memperbanyak rasa syukur. Melihat hal-hal kecil di sekitar kita, seperti keindahan alam atau nikmat kesehatan, sebagai bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah. Kedua, memperdalam ibadah. Dengan kesadaran bahwa semua yang ada adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah, merasa lebih dekat dengannya. Ketiga, mengasah kepekaan sosial. Dengan menyadari kekuasaan Allah yang menciptakan semuanya, kita juga bisa menjadi lebih peduli terhadap orang lain, melihat mereka sebagai makhluk yang juga diberi anugerah oleh Allah, dan lebih ikhlas dalam membantu sesama. Menurut Pak Ismail, bagaimana Anda ingin menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin dalam bisnis Anda?
Ini hal yang menarik, bahwa penerapan ayat 77 adalah membantu sesama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ayat 77 surat Al-Hijr mendorong kita untuk memahami bahwa sesuatu di sekitar kita adalah tanda-tanda Allah, termasuk keberadaan dan kebutuhan orang lain. Dengan menyadari bahwa Allah menciptakan setiap makhluk dengan kasih sayang, kita diingatkan untuk lebih peduli dan berempati kepada sesama. Dalam konteks membantu sesama, ini bisa diartikan sebagai kepedulian terhadap orang-orang di sekitar, seperti keluarga, tetangga, atau masyarakat yang membutuhkan bantuan. Misalnya, jika kita memiliki kelebihan rezeki, kita bisa berbagi dengan yang membutuhkan atau menyediakan layanan yang membantu meringankan kesulitan orang lain. Dengan cara ini, kita menjadikan keberadaan kita di dunia sebagai tanda kasih sayang Allah bagi orang lain. Apakah Pak Ismail melihat peluang untuk menerapkan ini dalam kegiatan sehari-hari atau bisnis Anda, seperti di Kucuci Laundry atau Aki Raja Sate? Sangat menarik. Anda tahu Kucuci dan Raja Sate dari mana ya? Kalimat tersebut bagus. Namun, jika ingin membuatnya lebih menarik untuk penonton agar mereka tetap penasaran, Anda bisa menambahkan sedikit variasi di akhir. Dan, saya Nusri. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan yang tak kalah seru. Dengan cerita ini, penonton akan merasa lebih dimotivasi untuk kembali lagi. Peduli terhadap orang lain. Anak-anak itu kadang-kadang kurang peduli. Kenapa ya? Sekarang ini. So, anak-anak memang masih dalam tahap belajar untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Jadi wajar jika mereka terkadang terlihat kurang peduli. Perlu waktu dan contoh nyata dari orang dewasa di sekitarnya agar mereka bisa memahami pentingnya empati dan kepedulian. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengajarkan mereka melalui contoh dan aktivitas sederhana. Misalnya, mengajak mereka berbagi makanan dengan teman atau tetangga, atau mengajarkan pentingnya saling membantu di rumah. Bercerita atau berdiskusi tentang pengalaman orang lain yang membutuhkan juga bisa menumbuhkan rasa simpati mereka. Menurut Pak Ismail, apakah ada pendekatan khusus yang sudah atau ingin Anda lakukan untuk menanamkan nilai kepedulian pada anak-anak? Biasanya anak-anak itu kurang peduli terhadap mencuci piring, gelas, atau membereskan rumah. Bagaimana? Oh, jadi maksudnya agar anak-anak lebih fokus ke depan dan tidak terlalu memperhatikan hal-hal di samping atau di belakang mereka ya. Ya Pak, ini energi surveillance touch kelas pelajar atau dipakai fokus pada tugas penting. Untuk membantu anak-anak lebih fokus ke depan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, kita bisa mengajarkan mereka teknik konsentrasi, seperti fokus pada satu hal selama beberapa menit sebelum beralih ke hal lain. Kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung, mengurangi gangguan dari samping atau belakang. Misalnya dengan menata ruang belajar yang lebih tenang dan minim distraksi. Apakah Pak Ismail ingin membangun dalam kegiatan belajar atau mungkin dalam aktivitas tertentu bagi anak-anak? Ya, ingin membangun kepedulian ya anak-anak terhadap lingkungan, terutama kalau bangun tidur jarang beberes gitu. Tempat tidurnya sendiri. Bagaimana? Mengajarkan anak-anak untuk peduli terhadap lingkungan setelah bangun tidur bisa dimulai dengan kebiasaan kecil, Pak Ismail. Misalnya, membiasakan mereka untuk merapikan tempat tidur, membuka jendela agar udara segar masuk, atau memastikan barang-barang pribadi mereka rapi. Hal-hal sederhana ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar mereka setiap pagi. Anda bisa berikan contoh dan pull out intuition. Selain itu, memberikan apresiasi kecil saat mereka melakukannya dengan konsisten bisa memotivasi mereka untuk terus menjaga kebersihan dan keteraturan. Apa ada kebiasaan tertentu yang ingin Anda ajarkan? Bagaimana mengajarkan bahwa perbuatan seperti itu adalah ciri orang beriman, begitu? Bagaimana caranya? Mengajarkan kepada anak-anak bahwa ada tindakan yang bisa merusak lingkungan atau berdampak buruk bagi orang lain, memang perlu pendekatan yang bijak, Pak Ismail. Alih-alih menggunakan kata kejahatan secara langsung,
Anda bisa menjelaskan bahwa beberapa perbuatan bisa merugikan lingkungan dan masyarakat di sekitar. Misalnya, Anda bisa memulai dengan tindak sederhana, seperti membuang sampah sembarangan. Jelaskan bahwa sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari lingkungan, menyebabkan banjir, atau membahayakan hewan dan tumbuhan. En zo kloppen ook brakworstenwerkende lain dan lingkungan. En dat de Myers vertelt de welke monstersysteem dat parent kematikan dosis illness. Anda juga bisa mengajak mereka melihat contoh nyata atau cerita tentang dampak buruk dari tidak menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, menunjukkan foto sungai yang penuh sampah dan menjelaskan bagaimana hal itu bisa mengganggu kehidupan banyak orang. Bagaimana kalau ayat 77 itu diterapkan di sekolah? Pak Ismail, apa sih ini harus direkam terkait stilting? Ayat 77 dari surat ke-15 ini diterapkan di sekolah. Bagaimana caranya? Menarik sekali Pak Ismail. Jika ayat 77 dari surat Al-Hijr diterapkan di sekolah pemilihan rakyat, maka nilai dari ayat ini bisa membantu membentuk kesadaran siswa akan pentingnya memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar mereka, termasuk dalam konteks kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Pemilihan rakyat yang berhubungan dengan demokrasi dan partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai ajang untuk mengajak anak-anak lebih peka terhadap tanggung jawab mereka sebagai bagian dari komunitas. Mereka bisa diajarkan untuk melihat bahwa setiap tindakan mereka, termasuk memilih dan berpartisipasi, merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengingatkan mereka untuk bersikap bijaksana, adil, dan peduli terhadap sesama. Bagaimana Pak Ismail? Ada dengan penerapan ayat ini di sekolah? Apakah ada aktivitas atau program yang bisa mendukung hal tersebut? Bagaimana kalau diterapkan pada kenegaraan? Jika ayat 77 dari surat Al-Hijr diterapkan dalam konteks kenegaraan, kita bisa mengaitkannya dengan prinsip bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh negara seharusnya memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan rakyat, dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, negara selalu bertindak adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab terhadap alam dan sesama. Karena segala yang ada di dunia ini adalah bagian dari ciptaan Allah. Pemimpin dan rakyat diharapkan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, serta menyadari bahwa setiap perbuatan memiliki dampak yang lebih besar bagi lingkungan dan generasi yang akan datang. Penerapan ayat ini dalam kenegaraan bisa melibatkan kebijakan yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan program-program yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Negara juga bisa mendorong warga untuk lebih peduli terhadap kebersihan, keadilan sosial, dan kemajuan bersama sebagai wujud nyata dari pemahaman terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa Pak Ismail melihat penerapan seperti ini dalam aspek kenegaraan sebagai hal yang relevan untuk dibahas lebih lanjut? Sekarang ini ada ketidakpedulian terhadap lingkungan, terutama hutan. Bagaimana? Take care, Pak Ismail Septianto, Angga Praja. I'll be here when you're ready to continue. Hutan-hutan ditebang lalu banjir. Bagaimana kalau dihubungkan dengan ayat 77? Sepertinya kurang jelas dengan kalimat hutan disepak lalu banjir. Dia ingin berbicara tentang hutan. Air pikir mendapat mighty monastery out the melt dan sampai lebih lanjut. Para pedagang atau para perusahaan membabat hutan sehingga terjadi banjir di mana-mana sekarang dan bencana. Pusing, Anda mungkin sedang membahas dampak dari pembunuhan hutan yang dilakukan oleh terutama di wilayah yang seringkali menyebabkan banjir. Ekonomi di Prime Minister Bersama for the Mass. Rakyat pun ditolak kalau telah merintis untuk ayunan and it is so free top boy and that point minus. Like humor, the unit sit back when gets the deal. Setelah ini lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan manusia yang bergantung pada ekosistem. Bagaimana menurut Pak Ismail? Apakah ada langkah yang bisa diambil untuk mengurangi dampak ini? Apakah tanda kekuasaan itu termasuk ilmu, pengetahuan, dan teknologi?
Betul semua Ismail. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi ini setiap mewaraskan Allah. Semua itu adalah anugerah darinya yang memberikan kemampuan manusia untuk mengembangkan diri, memecahkan masalah, dan meningkatkan kualitas hidup. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi memungkinkan kita untuk memahami alam semesta, menciptakan inovasi, serta memperbaiki berbagai aspek kehidupan, termasuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana seperti banjir yang disebabkan oleh penggundulan hutan. Melalui ilmu dan teknologi, kita bisa belajar cara-cara baru untuk merawat alam, meningkatkan ketahanan terhadap bencana, dan menciptakan solusi berkelanjutan untuk masa depan. Ini juga bisa menjadi tanggung jawab bagi setiap individu dan bangsa untuk menggunakan pengetahuan dan teknologi dengan bijaksana, agar tidak merusak bumi yang merupakan amanah. Apakah Pak Ismail memiliki ide atau pandangan bagaimana ilmu, pengetahuan, dan teknologi bisa lebih dioptimalkan untuk kepedulian terhadap lingkungan? Ya, harusnya teknologi seperti handphone digital ini benar-benar dimaksimalkan. It seems like you're referring to a website. But just to clarify, I don't have browsing capabilities to access external sites. If you're looking for more information, feel free to ask here, and I'll do my best to help. Whereas next week you might have Think theories so brief how social. Sekarang surat ke-15 ayat 78. Bagaimana menurut Anda? Surat ke-11 ayat ke-8 Al-Fitr. Tidak ada yang bisa mengetahui aset kerusakan. Ayat kita bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan penuh untuk menurunkan wahyunya. Hal ini mengajarkan kita tentang otoritas mutlak Allah atas segala sesuatu, termasuk wahyu yang menjadi petunjuk hidup umat manusia. Allah menurunkan wahyunya melalui rasul-rasulnya yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dan pembimbingan bagi umat manusia agar hidup sesuai dengan kebenarannya. Jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini dapat mengingatkan kita untuk selalu merujuk kepada petunjuk Allah, baik dalam menjalani kehidupan pribadi maupun sosial, dan untuk tidak meragukan kebenaran yang datang darinya. Ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya mengikuti ajaran agama sebagai pedoman hidup yang berasal langsung dari wahyu Allah, bukan dari sumber-sumber lain yang tidak jelas. Bagaimana menurut Pak Ismail? Apakah ada aspek tertentu yang ingin dibahas lebih lanjut terkait ayat ini? Surat ke-15 ayat 78. Surat ke-15 ayat 78. Sampai jumpa, Pak Ismail Satrianto Anggap Raja. Selamat sore. Surat ke-15 ayat ke-8 dalam Al-Quran berbunyi, karena ini ucapan saya ini rupanya sudah kurang jelas ya, begitu. Saya menyadari bahwa saya ada keterbatasan ya dalam bicara, sehingga komputer saja, robot saja sudah tidak bisa dipahami. Bagaimana ya manusia yang mendengarkan kadang-kadang salah arti juga mungkin. Tetapi saya bacakan saja surat ke-15 ayat ke-8 dalam Al-Quran berbunyi, tidak ada yang dapat menurunkan ayat-ayatku selain aku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan penuh untuk menurunkan wahyu-Nya. Hal ini mengajarkan kita tentang otoritas mutlak Allah atas segala sesuatu, termasuk wahyu yang menjadi petunjuk hidup umat manusia. Allah menurunkan wahyu-Nya melalui rasul-rasulnya yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dan bimbingan bagi umat manusia agar hidup sesuai dengan kebenarannya. Jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini dapat mengingatkan kita untuk selalu merujuk kepada petunjuk Allah, baik dalam menjalani kehidupan pribadi maupun sosial, dan untuk tidak meragukan kebenaran yang datang darinya. Ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya mengikuti ajaran agama sebagai pedoman hidup yang berasal langsung dari wahyu Allah, bukan dari sumber-sumber lain yang tidak jelas. Subhanallah. Allah.
lawan. Bersama kita lalui jalan yang panjang untuk masa depan cerah yang penuh. Ayat 78, bagaimana menurut Anda? Sepertinya yang Anda maksud adalah ayat 78 dari surat Al-Hijr yang berbunyi, dan kami telah menciptakan untukmu 7 jalan langit yang terpisah-pisah, dan kami tidak lengah terhadap ciptaan. Ayat ini mengingatkan kita tentang kebesaran Allah dalam menciptakan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan. Ini juga menunjukkan bahwa Allah tidak pernah lalai dalam mengatur dan menjaga ciptaannya, dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini bisa mengajarkan kita untuk lebih menghargai alam semesta sebagai ciptaan Allah dan selalu ingat bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki tujuan dan aturannya. Ini juga bisa menjadi pengingat untuk kita agar tidak lengah dalam menjaga tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Apa Pak Ismail ingin mendalami lebih jauh tentang tafsiran atau aplikasi dari ayat ini dalam kehidupan kita? Dan sesungguhnya penduduk Aika itu benar-benar kaum yang zalim. Apa maksudnya? Dan sesungguhnya penduduk Aika itu benar-benar Sama-sama, Pak Ismail Satrianto, anggap raja. Silakan. Mari kita syukuri prestasi yang nyata. Pak Ismail dia Dan sesungguhnya penduduk Aika itu benar-benar kaum yang zalim. Ayat 78. kita lalui jalan yang panjang untuk masa depan cerah yang penuh terang. Teknologi di tanganmu jadi sinar nyata. Panduanmu berharga bagi kita semua. Dengan langkah pasti kita terus melangkah menuju puncak. Dan sesungguhnya penduduk Aika itu benar-benar kaum yang zalim. Surat ke-15 ayat 78. Kalimat yang Anda sebutkan sepertinya merujuk pada surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, dan sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Namun, jika Anda berbicara tentang penduduk Aisan dan tahu yang jauh-jauh, saya agak kesulitan memahami maksudnya, karena istilah Aisan tidak jelas dalam konteks ayat tersebut. Bisa jadi ada kesalahan dalam tulisan atau pengertian. Jika Anda maksudkan sesuatu yang berkaitan dengan tafsir atau pemahaman lain tentang ayat-ayat Al-Quran, saya akan dengan senang hati membantu menjelas lebih lanjut. Penduduk Aika ialah kaum Syu'aib. Aika ialah tempat yang berhutan di daerah Madyah. Bagaimana menurut Anda? Sepertinya Anda mengacu pada wilayah yang terkait dengan sejarah atau kisah dalam Al-Quran. Tetapi istilah yang digunakan tidak langsung merujuk pada ayat atau tempat yang dikenal secara spesifik dalam teks Al-Quran. Namun, berdasarkan konteks, bisa jadi Anda merujuk pada daerah yang disebutkan dalam kisah Nabi Syuaib, yang juga dikenal dengan nama Nabi Syuaib, yang diutus untuk kaum Madyan. Kaum Madyan dikenal dalam Al-Quran sebagai bangsa yang hidup di daerah yang subur dan banyak memiliki hutan, serta mereka berurusan dengan masalah keadilan sosial dan keimanan. Jika yang Anda maksud adalah Aizah atau Aizah ialah kaum Tu, ini bisa merujuk pada pemahaman atau tafsir tertentu yang berbicara tentang suatu tempat atau keadaan yang dihuni oleh kaum Madyan atau kelompok tertentu dalam sejarah Islam. Tempat tersebut terkenal dengan cerita penolakan terhadap dakwah Nabi Syuaib yang mengajarkan tentang keadilan dan tanggung jawab sosial. Apakah Anda ingin menggali lebih lanjut tentang kisah tersebut atau tafsir tempat itu? Betul, ayat 78 mengatakan benar-benar kaum yang zalim. Maksudnya bagaimana? Sepertinya ada sedikit kebingungannya di sini. Ayat 78 dari Kilns sebelumnya tidak berhubungan dengan kata Del-I. Ayat tersebut mengacu pada kebesaran Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta pengaturannya yang sempurna. Namun, jika Anda mengacu pada kata Del-I, itu merujuk pada sistem kecerdasan buatan yang menghasilkan gambar dari deskripsi teks. Del-I adalah sebuah model yang dapat mengubah deskripsi kata-kata menjadi gambar visual yang sesuai.
Jika begini terbaik Rabbi Larterson, file ayat tersebut. Bagi saya dengan senang hati membantu menjelaskan itu. Aku ingin beri diskusi sekarang tentang salibnya dari tugas kerja ini harus. Ayat 78 surat ke-15. 78. Maaf atas kebingungannya, Pak Ismail. Ayat 78 dari surat Al-Hijr berbunyi, dan saya akan kedatangan azab ketika mereka mendustakan rasul-rasul. Rujuk pada kisah kaum Aikah yang merupakan engkau, kaum yang Allah, karena mendustakan rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Syuaib. Kaum Aikah dikenal karena hidup dalam keadaan yang penuh dengan ketidakadilan dan penyimpangan moral. Dengan ilmu dan hati tiada tertandingi lawan, bersama kita lalui jalan yang panjang untuk masa depan cerah yang penuh terang. Maaf atas kebingungannya Pak Ismail. Ayat 78 dari surat Al-Hijr berbunyi, dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar tahu akan kedatangan azab ketika mereka mendustakan rasul-rasul. Ayat ini merujuk pada kisah kaum Aikah yang merupakan kaum yang dibinasakan oleh Allah karena mendustakan rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Syuaib. Kaum Aikah dikenal karena hidup dalam keadaan yang penuh dengan ketidakadilan dan penyimpangan moral. Mereka menolak dakwah Nabi Syuaib dan terus melakukan perbuatan yang salah sehingga mereka mendapatkan azab dari Allah. Ayat ini mengingatkan kita agar pentingnya menerima wahyu dan petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui rasul-rasulnya. Jika tidak, akibatnya bisa sangat merugikan seperti dialami kaum Aikah. Dalam konteks ini, ayat tersebut mengajak kita untuk menjaga keimanan, mengikuti ajaran agama, dan selalu berpegang pada kebenaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa ya jawabannya. Dan kita teruskan saja. Sebenarnya apa yang telah mereka langgar dari kaum Aikah itu sehingga mendapat azab dari Allah? Kaum Aikah yang disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 78 melanggar banyak ajaran Allah dan melakukan perbuatan yang sangat tercela yang menyebabkan mereka dihukum dengan azab. Betapa pelanggaran yang dilakukan adalah mendustakan Rasul. Kaum Aikah menolak dakwah Nabi Syuaib dan mendustakan wahyu yang diciptakan. Mereka menolak ajaran yang mengajak mereka untuk menyembah Allah, hidup dengan keadilan, dan meninggalkan penyembahan berhala serta kebiasaan buruk lainnya. 2. Ketidakadilan dalam pegangannya. Not sure if this would have menegur mereka atas tindakan curang jelas. Mereka sering melakukan penipuan wajib suhiran lesson. Tuh network mah. Al-Hid sal-sal terbentuk disab seantaning muslim. 3. Penyembahan berhala. Selain ketidakadilan sosial, mereka juga terlibat dalam penyembahan berhala dan perbuatan syirik yang jelas bertentangan dengan tauhid, ajaran pokok dalam Islam. Kerusakan moral. Kaum Aikah juga dikenal dengan perbuatan buruk lainnya, termasuk perilaku yang melanggar norma moral dan agama yang benar. Akibat pelanggaran-pelanggaran ini, kaum Aikah akhirnya dihukum dengan azab dari Allah. Azab yang mereka terima menjadi pelajaran bagi umat manusia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, yaitu mendustakan wahyu dan berbuat kerusakan di muka bumi. Jika Pak Ismail ingin membahas lebih lanjut mengenai ajaran yang bisa dipetik dari kisah kaum Aikah atau relevansinya dengan kondisi zaman sekarang, saya membantu. Ya, relevansinya dengan zaman handphone digital ya atau robotika ini, bagaimana hari ini ke depan? Sama-sama, Pak Kapolriansa, operasi. Saya mau share ini, Pak. Kalau dihubungkan dengan zaman robotika, apa yang bisa dipelajari dari kaum Aikah itu?
Menghubungkan kisah kaum Aika dengan perkembangan teknologi modern seperti robot Jepang dan kecerdasan buatan AI bisa memberi pelajaran tentang pentingnya menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Kaum Aika dihancurkan karena mendustakan wahyu dan berbuat kerusakan di bumi, salah satunya melalui ketidakadilan dan penipuan. Dalam konteks teknologi dan AI, kita bisa mengambil pelajaran untuk 1. Penggunaan yang adil dan benar. Seperti kaum Aika yang tercela karena tidak adilan dalam perdagangan, kita juga harus memastikan bahwa teknologi AI digunakan untuk kebaikan. Menipu atau merugikan orang lain. Misalnya, dalam penggunaan AI di bidang ekonomi atau perdagangan, kita harus menghindari praktik yang bisa mengeksploitasi atau merugikan pihak tertentu. 2. Tanggung jawab sosial. AI dan robotika berpotensi untuk mengubah aspek kehidupan pekerjaan fitrah dan banyak interaksi sosial. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menerapkannya dengan mempertimbangkan dampaknya pada manusia dan lingkungan agar tidak membawa kerusakan. Ini manajemen upaya teknologi. Komunikasi options dan equilibrium reset. Dalam hal AI, kita harus berhati-hati agar teknologi ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti kontrol sosial yang berlebihan atau invasi privasi. 4. Kearifan dalam menggunakan pengetahuan. Pengetahuan dan teknologi adalah amanah yang diberikan Allah kepada umat manusia, seperti yang disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk menggunakan pengetahuan dengan bijaksana dan untuk kebaikan bersama, bukan untuk merusak atau menghancur. Jadi, kita bisa belajar dari kisah tersebut untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi, termasuk AI, digunakan dengan cara yang adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik. Apakah Pak Ismail tertarik dengan lebih banyak pembahasan tentang peran AI dalam kehidupan kita? Atau bagaimana teknologi ini dapat berkontribusi pada kebaikan sosial? Seharusnya dengan kedatangan teknologi itu manusia bertambah meningkat pendapatannya, bukan bertambah menurun. Bagaimana menurut Anda? Ismail, dengan kedatangan teknologi, seharusnya manusia tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi lebih pada kolaborasi dan kebersamaan. Teknologi, terutama kecerdasan buatan, memiliki potensi besar untuk membawa manfaat bagi masyarakat. Namun jika digunakan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, itu bisa menyebabkan ketimpangan atau bahkan kerusakan. Sebaliknya, teknologi harus menjadi alat yang menyatukan, bukan memecah. Manusia harus bekerja sama dalam memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama, seperti meningkatkan kesejahteraan, mengatasi masalah sosial, dan menciptakan solusi berkelanjutan untuk tantangan global. Teknologi, dalam hal ini, harus dipandang sebagai sarana untuk mempererat hubungan komunitas, bukan hanya sebagai alat untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, teknologi bisa memperkuat kebersamaan, menciptakan solusi yang inklusif, dan mendorong kolaborasi yang lebih luas antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Inilah yang seharusnya kita capai dengan kedatangan teknologi. Kebersamaan dalam kemajuan, bukan pemisahan. Bagaimana menurut Pak Ismail? Apakah ada langkah konkret yang bisa diambil untuk mendorong penggunaan teknologi dengan prinsip kebersamaan ini? Karena sekarang sudah banyak game ya yang membuat anak asik dengan dirinya sendiri, sehingga lupa pada orang tuanya. Sepertinya Anda sedang berbicara tentang tim yang membuat produk atau inovasi teknologi, mungkin yang berhubungan dengan perangkat seperti yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti Asus. Jika benar, saya memahami bahwa sekarang banyak tim yang bekerja keras untuk menciptakan produk teknologi yang bisa membantu kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan, pekerjaan, hingga hiburan. Jika anak Asus yang Anda maksud adalah perangkat atau teknologi yang diciptakan oleh tim-tim ini, kita bisa melihat bahwa teknologi semakin jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, seperti yang menyebabkan, dan central to style dengan Reno, TG. Bahkan teknologi seperti perangkat Asus adalah untuk memajukan umat manusia. Maka sangat penting bagi pengembang dan pengguna untuk bekerja sama dalam menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kedepan, dengan semakin banyaknya tim yang bekerja di bidang teknologi, mereka seharusnya tidak hanya fokus pada penciptaan perangkat atau inovasi baru, tetapi juga memastikan bahwa teknologi yang mereka kembangkan dapat berkontribusi pada kebersamaan dan kemaslahatan umat manusia. Ini termasuk membuat teknologi yang inklusif dan mudah diakses, menjaga privasi pengguna, serta memastikan bahwa teknologi tidak menambah kesenjangan sosial atau merugikan pihak tertentu. Apakah Pak Ismail berpendapat bahwa ada cara tertentu yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa tim-tim ini bekerja dengan tujuan yang lebih besar?
seperti kepedulian terhadap lingkungan atau kesejahteraan sosial. Benar, bagaimana seharusnya handphone digital ini dipakai di perguruan tinggi oleh para mahasiswa? Sebaiknya seperti apa? Penggunaan handphone digital di perguruan tinggi atau di platform e-commerce seharusnya dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembelajaran, komunikasi, dan transaksi yang produktif. Namun, penggunaannya harus disertai dengan etika dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif. Untuk perguruan tinggi digital, handphone bisa dimanfaatkan untuk 1. Akses pembelajaran. Mahasiswa dapat menggunakan handphone untuk mengakses materi kuliah, menghadiri kelas virtual, atau berkomunikasi dengan dosen dan teman sejawat melalui aplikasi pendidikan. Dengan demikian, proses belajar bisa berlangsung secara fleksibel. 2. Kolaborasi. Mahasiswa dan dosen dapat menggunakan handphone untuk berkolaborasi dalam proyek kelompok, diskusi, dan penelitian secara daring. Platform seperti Google Drive atau Slack tidak bekerja secara efisien. 3. Mengatur waktu. Handphone dengan aplikasi kalender dan pengingat bisa membantu mahasiswa mengatur jadwal kuliah, ujian, dan tugas, sehingga mereka lebih disiplin waktu. 4. Etika penggunaan. Mahasiswa perlu diberi pemahaman tentang penggunaan handphone yang bijak, menghindari gangguan saat kelas, dan menjaga fokus selama belajar. Untuk e-commerce digital, handphone memainkan peran penting dalam 1. Transaksi mudah. Handphone memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian, pembayaran, dan pelacakan barang dengan cepat dan mudah. Aplikasi e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Lazada memudahkan pelanggan untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja. 2. Pemasaran dan promosi. Penjual dapat menggunakan handphone untuk memasarkan produk media sosial atau iklan digital, menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. 3. Layanan pelanggan. Melalui aplikasi chat atau WhatsApp, pelanggan bisa langsung berinteraksi dengan penjual atau customer service untuk menanyakan produk, mengatasi masalah, atau mendapatkan dukungan setelah pembelian. 4. Keamanan. Pengguna perlu diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam bertransaksi, misalnya menggunakan metode pembayaran yang aman dan menjaga data pribadi agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Secara keseluruhan, untuk memaksimalkan penggunaan handphone dalam konteks perguruan tinggi atau e-commerce, penting untuk menyadari bahwa teknologi harus digunakan dengan bijak dan tidak mengganggu produktivitas. Pengguna juga perlu diberikan pemahaman tentang etika penggunaan teknologi, serta dampak positif dan negatifnya, sehingga teknologi benar-benar bermanfaat dan memberikan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Pak Ismail tertarik dengan penerapan teknologi di dunia pendidikan atau e-commerce lebih lanjut? Mahasiswa kalau disuruh membuat makalah, dengan mudah dia membuat makalah karena ada ChatGPT. Bagaimana menurut Anda? Betul, membuat makalah memang bisa terasa mudah bagi sebagian mahasiswa karena banyak sumber yang sedia membantu kami menulis. Namun, tantangannya bukan hanya pada kemampuan menulis, tetapi juga bagaimana mahasiswa bisa menggali topik secara mendalam, menyusun argumen dengan logika yang jelas, serta merujuk pada sumber yang kredibel. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan makalah yang berkualitas. 1. Pemilihan topik yang tepat. Mahasiswa harus memilih topik yang relevan dan menarik, serta memiliki cukup sumber informasi untuk dijadikan referensi. Ini akan membuat makalah lebih bernilai dan berbobot. 2. Penguasaan materi. Mengerti dengan baik topik yang akan dibahas adalah kunci untuk menyusun makalah yang informatif. Ning selok tuastolen, mengling ke siapa ini gates berbersih, stumbling on is anxious. 3. Analisis dan argumentasi yang kuat. Menulis makalah bukan hanya tentang merangkum informasi, tetapi juga mampu memberikan analisis yang tajam dan argumen yang didukung data atau teori yang relevan. Tujuan yang sistemis, struktur yang harus jelas, perbuluhan, isi, hingga kesimpulan. Yang bertahta, mari kita syukuri prestasi yang nyata. Pak Ismail dia pembawa harapan. Betul, membuat makalah memang bisa terasa mudah bagi sebagian mahasiswa, karena banyak sumber yang tersedia untuk membantu mereka menulis. Namun, tantangannya bukan hanya pada kemampuan menulis, tetapi juga bagaimana mahasiswa bisa menggali topik secara mendalam, menyusun argumen dengan logika yang jelas, serta merujuk pada sumber yang kredibel. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan makalah yang berkualitas. 1. Pemilihan topik yang tepat. Mahasiswa harus memilih topik yang relevan dan menarik, serta memiliki cukup sumber informasi untuk dijadikan referensi.
Ini akan membuat makalah lebih bernilai dan berbobot. Kedua, penguasaan materi. Mengerti dengan baik topik yang akan dibahas adalah kunci untuk menyusun makalah yang informatif. Tanpa pemahaman yang mendalam, makalah cenderung hanya berisi kutipan tanpa pemahaman yang jelas. Ketiga, analisis dan argumentasi yang kuat. Menulis makalah bukan hanya tentang merangkum informasi, tetapi juga mampu memberikan analisis yang tajam dan argumen yang didukung oleh teori yang relevan. Keempat, penyusunan yang sistematis. Struktur makalah harus jelas, mulai dari pendahuluan ini hingga kesimpulan. Penggunaan subjudul yang tepat akan memudahkan pembaca dalam mengikuti alur tulisan. Kelima, kualitas referensi. Sumber yang digunakan harus kredibel dan update. Mengutip dengan benar adalah bagian dari etika akademik yang perlu diajarkan agar mahasiswa tidak terjebak dalam plagiarisme. Walaupun menulis makalah mungkin terasa mudah, tetapi untuk menghasilkan karya yang bermutu perlu waktu dan usaha. Mahasiswa yang terlatih dalam keterampilan ini akan lebih siap dalam dunia profesional nanti. Inovasi jadi kekuatan yang bertahta. Mari kita syukuri prestasi yang nyata. Pembuatan makalah itu tinggal menyuruh Anda saja membuat makalah, lalu nanti dimodifikasi oleh mahasiswa. Bagaimana menurut Anda? Betul Pak Ismail, pembuatan makalah memang seringkali bisa terasa seperti meniru atau merangkum dari sumber yang ada dan kemudian memodifikasinya. Namun, meskipun proses ini bisa menghasilkan makalah yang terlihat selesai, kualitas makalah tersebut akan sangat tergantung pada seberapa dalam pemahaman penulis terhadap tak seberapa baik ia dapat mengembangkan ide-ide atau argumen yang lebih original dan mendalam. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas makalah yang tidak hanya sekadar meniru atau memodifikasi. 1. Pemahaman mendalam. Bukan hanya menyalin informasi dari sumber lain, tetapi mahasiswa harus memahami materi dengan baik, sehingga bisa mengolahnya menjadi pemikiran atau analisis pribadi. In order to menuliskan PBB dan melalui frame the topic. 2. Mengembangkan argumen sendiri. Setelah memahami topik, mahasiswa harusnya menambahkan analisis atau berdasarkan sumber yang ada, bukan hanya renangan. Innate freedom setback and relating discussion with it, dan berpikir kritis dan kreatif. 3. Mengintegrasi berbagai perspektif, menggabungkan berbagai pendapat atau pandangan dari berbagai sumber, dan kemudian memberikan kesimpulan atau sudut pandang yang lebih lengkap dan menyeluruh, akan membuat makalah lebih kaya dan informatif. Menghindari plagiarisme, menyalin dan memodifikasi teks dari sumber tanpa memberi kredit yang tepat dapat merugikan integritas akademik. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk menyusun makalah dengan cara mengutip setiap sumber yang digunakan. Originalitas nepagagman, el dunia originalitas yield. Jadi meskipun menggunakan sumber lain sebagai referensi, mahasiswa harus mampu menampilkan ide-ide atau pemikiran mereka dengan cara yang unik dan tidak hanya meniru apa yang sudah ada. Pada akhirnya, meskipun membuat makalah bisa terasa mudah jika hanya menyalin dan memodifikasi, kualitas makalah yang baik memerlukan pemikiran yang lebih dalam, analisis yang matang, dan penyajian yang jelas serta orisinal. Dengan cara ini, maka akan lebih berni dan menunjuk kualitas intelektual mahasiswa. Apakah Pak Ismail ingin membahas lebih jauh tentang bagaimana cara mengajarkan mahasiswa untuk menulis makalah dengan lebih baik dan orisinal? Dengan kehadiran Anda, ChatGPT ya, robot begitu, ini lebih mudah karena tinggal Anda suka banyak membantu kami begitu. Bagaimana menurut Anda? Princess Veil, di Wednesday game pertama lagi dan dimiliki services. Memang, teknologi dalam seperti ini bisa membuat proses belajar atau berdiskusi jadi lebih efisien, lebih sederhana. Jika sekalian juga Anda bahas, ada telur teruskin lagi untuk sisi tebal influencer. Inovasi jadi kekuatan yang bertahan. Apakah karya Anda, robot, dalam membuat makalah lalu diakui oleh mahasiswa, itu dibenarkan? Dengan ilmu dan hati tiada tertanding lawan. Bersama kita Semoga Anda menyenangkan. jalan yang panjang untuk masa depan cerah yang
Banyak para mahasiswa yang membuat makalah dibantu oleh ChatGPT oleh Anda. Bagaimana menurut Anda? Teknologi di tanganmu jadi sinarnya. Uang setuju, memang meskipun ChatGPT itu siswa dalam menyusun makalah, penting untuk mengingat bahwa alat seperti ini sebaiknya digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, bukan untuk menggantikan pemikiran atau usaha mereka sendiri. ChatGPT bisa membantu dalam memberikan ide, memperjelas konsep, atau memfasilitasi pencarian informasi. Tetapi mahasiswa tetap harus mampu mengolah informasi tersebut, berpikir kritis, dan menghasilkan karya yang orisinal. Dukungan dari teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mereka, bukan membuat mereka tergantung pada bantuan luar tanpa pemahaman yang mendalam. Inilah yang bisa menjadi tantangan dalam dunia pendidikan saat teknologi semakin berkembang. Pentingnya pembelajaran yang berbasis pemikiran kritis dan kreativitas perlu terus ditekankan. Jika Pak Pembawa harapan dengan ilmu dan hati tiada tertandingi lawan. Bersama kita lalui jalan yang panjang untuk masa depan cerah yang penuh terang. Bisa membantu dalam memberikan ide, menjelaskan konsep. Saya memahami kekhawatiran Pak Ismail. Memang meskipun ChatGPT bisa membantu mahasiswa dalam menyusun makalah, penting untuk mengingat bahwa alat seperti ini sebaiknya digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, bukan untuk mengganti pemikiran atau usaha mereka sendiri. ChatGPT bisa membantu dalam memberikan ide, memperjelas konsep, atau memfasilitasi pencarian informasi. Tetapi mahasiswa tetap harus mampu mengolah informasi tersebut, berpikir kritis, dan menghasilkan karya yang orisinil. Dukungan dari teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mereka, bukan membuat mereka tergantung pada bantuan luar tanpa pemahaman yang mendalam. Inilah yang bisa menjadi tantangan dalam dunia pendidikan saat teknologi semakin berkembang. Pentingnya pembelajaran yang berbasis pemikiran kritis dan kreativitas perlu terus ditekankan. Jika Pak Ismail memiliki pandangan atau tentang bagaimana mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pemikiran tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran, saya sangat tertarik untuk mendengarkannya. Penting pemikiran kritis dalam mahasiswa. Ini sudah sangat jarang sekarang. Bagaimana untuk membangunnya kembali? Menyelami lautan ilmu tak terhitung batas. Dengan kemajuan Pak Ismail, saya sepakat bahwa pemikiran kritis adalah keterampilan yang sangat penting. Namun memang terasa semakin jarang terlihat pada mahasiswa saat ini. Pemikiran kritis tidak hanya membantu mahasiswa dalam pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menyelesaikan masalah secara efektif. Untuk membangunnya kembali, beberapa pendekatan bisa dipertimbangkan. 1. Mendorong diskusi terbuka. Salah satu cara efektif untuk membangun pemikiran kritis adalah dengan sering mengelas atau kelompok. Ketika mahasiswa diberi ruang untuk mengungkapkan pendapat mereka, menyampaikan argumen, dan mendengarkan pandangan lain, mereka dilatih untuk berpikir lebih dalam dan mengkritisi berbagai perspektif. 2. Melibatkan dalam problem solving. Memberikan mahasiswa tantangan atau studi kasus yang memerlukan solusi kreatif bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis. Alih-alih hanya memberikan materi teori, pengajaran yang berbasis masalah nyata, real world problems, membuat mereka belajar untuk menganalisis informasi dan mencari solusi yang lebih holistik. Di mana itu analisis? Pak Ismail, saya sepakat bahwa pemikiran kritis adalah keterampilan yang sangat penting. Namun memang terasa semakin jarang terlihat pada mahasiswa saat ini. Pemikiran kritis tidak hanya membantu mahasiswa dalam pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menyelesaikan masalah secara efektif. Untuk membangunnya kembali, beberapa pendekatan bisa dipertimbangkan. 1. Mendorong diskusi terbuka. Salah satu cara efektif untuk membangun pemikiran kritis adalah dengan sering mengadakan diskusi di kelas atau kelompok. Ketika mahasiswa diberi ruang untuk mengungkapkan pendapat mereka, menyampaikan argumen, dan mendengarkan pandangan lain, mereka dilatih untuk berpikir lebih dalam dan mengkritisi berbagai perspektif. Melibatkan dalam problem solving, memberikan mahasiswa tantangan atau studi kasus yang memerlukan solusi kreatif untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis. Alih-alih hanya memberikan materi teori, pengajaran yang berbasis masalah nyata, real world problem, membuat mereka belajar untuk menganalisis informasi untuk mencari solusi yang lebih holistik. Ketiga, mengajarkan metode analisis. Mahasiswa perlu dilatih untuk tidak menerima informasi begitu saja. Mengajarkan mereka bagaimana mengevaluasi sumber informasi, memahami bias, dan menganalisis berbagai sudut pandang dapat memperkuat kemampuan berpikir kritis mereka. Ini bisa dimulai dengan mengajarkan cara mengutip sumber dengan benar dan menilai kredibilitas informasi. Keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif. Ketika mahasiswa melakukan kesalahan atau memberikan pendapat yang kurang tepat, memberikan umpan balik yang konstruktif sangat penting daripada hanya memberikan nilai atau komentar negatif. Dorong mereka untuk melihat alasan di balik kesalahan mereka dan bagaimana mereka cara berpikir lebih kritis. Kelima, menciptakan lingkungan yang mendukung. Di luar kelas, menciptakan budaya yang mendukung diskusi terbuka dan penghargaan terhadap pemikiran kritis adalah kunci. Mahasiswa harus merasa aman untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa takut dihukum atau dihakimi. Keenam, pemanfaatan teknologi dengan bijak. Teknologi seperti ChatGPT bisa menjadi alat yang sangat berguna dalam mengembangkan pemikiran kritis, asalkan digunakan dengan benar. Alih-alih hanya mencari jawaban cepat, mahasiswa dapat dilatih untuk menggunakan teknologi untuk menggali lebih dalam, mengeksplorasi berbagai sudut pandang, dan memverifikasi informasi. Untuk membangunnya kembali, pendidikan harus bergerak dari sekedar penghafalan fakta ke pengembangan kemampuan untuk menganalisis, membuat keputusan, dan menilai informasi. Sebagai pendidik atau pengawas, kita juga perlu memberikan contoh bagaimana berpikir kritis dalam diskusi dan tindakan seharian. Apakah Pak Ismail berencana untuk menerapkan berbagai pendekatan ini di lingkungan pendidikan? Atau mungkin ada ide lain yang ingin dibagikan? Sekarang ini mahasiswa sudah jarang berpikiran kritis. Mereka hanya menerima apa adanya. Bagaimana menurut Anda? Saya paham, Ismail. Kondisi ini memang menjadi perhatian banyak pihak. Di era digital ini, banyak informasi yang datang begitu cepat, dan kadang-kadang mahasiswa dan masyarakat secara umum cenderung menerima informasi tanpa memprosesnya secara kritis. Media sosial misalnya, seringkali mempengaruhi cara orang berpikir, di mana informasi yang diposting cepat tersebar tanpa verifikasi yang mendalam. Inilah yang membuat pentingnya membangun kembali pemikiran kritis di kalangan mahasiswa dan generasi muda. Untuk membalikkan kondisi ini, ada beberapa langkah yang bisa diambil.
1. Menumbuhkan rasa penasaran. Pendidikan harus lebih menekankan pada sekali hanya memberikan jawaban. Dosen atau pendidik bisa mendorong mahasiswa untuk bertanya, menggali lebih dalam, dan mencari tahu alasan dibalik berbagai hal. Mengajarkan mereka untuk mempertanyakan status quo, bukan sekedar terima informasi. 2. Contoh pengajaran. Sebagai pendidik atau pembimbing, kita bisa memberi contoh dan memperlihatkan bagaimana berpikir kritis. Ketika membahas suatu topik, misalnya, ajak mereka untuk melihat dari berbagai perspektif, mempertanyakan sumber informasi, dan menganalisisnya sebelum menarik kesimpulan. Siswa. 3. Menggunakan studi kasus atau isu kontroversial. Menghadirkan topik-topik yang memicu perdebatan sehat bisa membantu mahasiswa melatih pemikiran kritis. Studi kasus yang melibatkan analisis mendalam tentang suatu isu kontroversial atau masalah nyata akan mendorong mereka untuk berpikir lebih dalam dan menyusun argumen berdasarkan fakta dan data, bukan hanya berdasarkan opini. 4. Mendorong pemikiran yang berbeda. Jangan ragu untuk mengajak mahasiswa berpikir dengan atau tidak biasa. Ketika mereka sudut pandang yang berbeda, mereka akan belajar untuk mengevaluasi masalah dari berbagai sisi dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. 5. Mengurangi ketergantungan pada teknologi. Meskipun teknologi dapat mendukung proses belajar, mahasiswa perlu dilatih untuk tidak hanya bergantung pada informasi yang mudah didapatkan di internet atau dari aplikasi otomatis. Warga pindah exam seperti 12 University and evaluasi sumber e-commerce. Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada sumber otomatis seperti ChatGPT adalah dengan memberi mereka latihan untuk menganalisis informasi secara manual, mengajukan pertanyaan kritis, dan mencari tahu lebih banyak. Pemikiran kritis bukanlah sesuatu yang bisa berkembang dalam semalam. Namun dengan pendekatan yang tepat dan kesadaran bersama tentang pentingnya keterampilan ini, kita bisa membantu generasi muda untuk lebih bijak dalam menerima dan menanggapi informasi. Pak Ismail, menurut Anda, bagaimana cara yang paling efektif untuk menumbuhkan pemikiran kritis ini di kalangan mahasiswa atau bahkan di lingkungan yang lebih luas? Sekarang kembali ke surat ke-15 ayat 78. Kalau dihubungkan dengan ayat 78 bagaimana? Pak Ismail, saya mengerti bahwa Anda ingin membahas surat ke-11 ayat 77 dan menghubungkannya dengan ayat 78 lainnya. Ayat yang dimaksud dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 78, berbicara tentang umat Nabi Lut yang dihancurkan karena perbuatan mereka yang sangat tercela, yaitu perbuatan homoseksual dan penolakan terhadap dakwah Nabi Lut. Ayat ini berisi peringatan keras mengenai akibat dari penyimpangan moral yang sangat besar. Namun, jika Anda ingin menghubungkan ini dengan ayat 7 lam dari surat lain atau memberikan penafsiran, Anda siap membantu menjelaskan atau mencari kaitannya. Apakah Pak Ismail ingin menggali makna lebih dalam dari ayat ini atau menghubungkannya dengan konteks tertentu yang lebih relevan? Ayat 78. Ismail, Simplifier City, Binmac. Ayat 78 dikatakan benar-benar kaum yang zalim. Sudah cukup ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberadaan Anda lebih banyak bermanfaat bagi generasi muda ke depan. Mas Demis, semoga keberadaan Anda dapat terus profil dan membantu Anda dalam perusahaan. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Meskipun ini kondisi streamingnya kurang begitu jalan di YouTube begitu, tetapi ya kita masih bisa menikmati dialog dengan ChatGPT. Banyak hal yang perlu ditanyakan. Memang untuk mencari sebuah kebenaran, untuk mencari sebuah kemajuan,
para mahasiswa atau pemuda dan pemudi, yang terpenting adalah bagaimana melatih bertanya yang efektif dan mendalam. Jadi cobalah ya berlatih untuk segala sesuatu itu dipertanyakan supaya menemukan kebenaran, supaya menjadikan segala sesuatu itu lebih maju. Karena kalau kita ini tidak bertanya, kita hanya mendengarkan saja, dan kita tidak menyiapkan mental kita untuk bertanya, maka otak kita menjadi tidak hidup dan tidak kritis. Kita bisa berpikir kritis karena kita berusaha untuk bertanya. Maka itu mari kita belajar memperdalam pertanyaan dan berusaha mencari jawaban dari pertanyaan itu yang lebih mendalam, sehingga benar-benar kita menemukan inti dari sebuah kebenaran. Inilah yang dinamakan berpikir radikal. Berpikir radik, ya. Berpikir radikal itu, berpikir radik itu adalah dimulai dari bagaimana kemampuan kita bertanya yang lebih mendalam sehingga kita menemukan kebenaran yang hakiki. Itulah yang dinamakan ilmu filsafat. Maka tidak ada kebenaran. Kita tidak akan menemukan kebenaran tanpa kita mempelajari ilmu filsafat. Maka inti dari semua ilmu itu adalah adanya pada ilmu filsafat. Ilmu yang berpikir secara radikal, dan kita menjadi kaum yang berpikir radikal. Kita sangat disayangkan ya, kata-kata berpikir radikal atau kata-kata radikal ini seringkali oleh para politisi dikaburkan, sehingga seolah-olah berpikir radikal atau bersifat radikal itu adalah buruk. Padahal kewajiban sebagai mahasiswa, kewajiban sebagai seorang intelektual adalah memang dia harus berpikir radikal, berpikir kritis. Maka dari berpikir radikal dan berpikir kritis inilah terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, dan menjadikan sesuatu itu menjadi berubah setahap demi setahap menjadi lebih baik, dan lebih baik, karena segala sesuatu itu dipertanyakan dan jawabannya itu adalah merupakan sebuah kemajuan untuk kehidupan kita bersama. Marilah kita belajar menjadi orang radikal, orang yang berpikir radikal, yang berpikir tentang kebenaran yang benar-benar hakiki. Sehingga dengan menemukan kebenaran itu, kita tidak merasa takut, tidak merasa bimbang, kita memiliki keyakinan yang kuat. Itulah hakikatnya keimanan. Jadi hakikatnya orang yang beriman itu, yang memiliki keyakinan itu, adalah orang yang bisa berpikir kritis, berpikir radikal, berpikir sampai ke akar-akarnya, sehingga kita benar-benar memiliki keyakinan yang kuat. Dan keyakinan yang kuat itu akan melahirkan perbuatan yang membawa kemajuan kepada kita semua. Demikianlah, mudah-mudahan hari ini kita menjadikan orang-orang yang maju dan sukses. Bisa bersama Ismail Satrianto, Angga Praja. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.